Assalamualaikum. Hai. Bertemu lagi dengan video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang metabolisme, di mana metabolisme akan terbagi menjadi 3 bagian. Part 1 enzim, part 2 anabolisme, dan part 3 katabolisme. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan prinsip dasar enzim, struktur, sifat, mekanisme kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Silakan perhatikan peta konsep pada layar berikut. Metabolisme terbagi menjadi 2 proses. Yang pertama, katabolisme, yang kedua anabolisme, di mana pada proses anabolisme dan katabolisme melibatkan zat yang namanya enzim. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia di dalam tubuh, meliputi 2 jenis, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi atau sering dinamakan endergonik. Perhatikan reaksi fotosintesis berikut. Pada reaksi terlihat bahwa 6 CO2 yaitu karbon dioksida ditambah 6 H2O atau air akan menghasilkan C6H12O6 yaitu glukosa ditambah 6O2 atau oksigen, di mana pada saat penyusunan dari karbon dioksida dan air itu memerlukan energi, cahaya matahari, dan bantuan klorofil. Bisa dilihat dari gambar bahwa molekul-molekul yang kecil banyak itu akan menjadi suatu ikatan, rantai ikatan, senyawa tadi akan terikat, molekul-molekul tadi akan terikat menjadi senyawa yang cukup panjang dengan bantuan energi matahari. Sedangkan katabolisme adalah penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan menghasilkan energi atau eksergonik. Perhatikan reaksi kimia proses respirasi. Di situ terlihat bahwa pemecahan glukosa dengan bantuan oksigen akan menghasilkan air dan karbon dioksida dan dihasilkan energi. Dari situ terlihat juga bahwa senyawa-senyawa yang dalam bentuk ikatan tadi akan dipecah menjadi molekul-molekul yang terpisah dan dihasilkan energi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan menitik beratkan pada materi tentang enzim. Enzim adalah zat organik yang berfungsi sebagai katalisator atau mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Molekul yang bereaksi di dalam suatu reaksi yang dikatalis oleh enzim disebut substrat. Dan molekul yang dihasilkan dari reaksi tadi dinamakan produk. Terlihat dari gambar yang berwarna hijau itu dinamakan dengan enzim, di mana enzim akan berikatan dengan zat substrat, namanya substrat yang akan direaksikan, kemudian akan terbentuk kompleks enzim dengan substrat yang setelah terjadi dari reaksi tadi akan menghasilkan zat yang namanya produk, di mana produk tadi akan digambarkan berwarna merah dan biru. Enzim tetap ukurannya sama dan warnanya juga tetap sama, hijau. Berdasarkan tempat bekerjanya, enzim dibagi menjadi 2. Yang pertama enzim intraseluler, enzim yang bekerja di dalam sel,
Contohnya enzim katalase yang terdapat di dalam hati. Yang kedua, enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang dikeluarkan dari dalam sel atau bekerja di luar sel. Contohnya enzim petialin yang terdapat di dalam mulut, enzim lipase dan enzim protease yang terdapat di dalam lambung. Komponen enzim tersusun dari dua bagian. Yang pertama protein yang disebut dengan apoenzim dan komponen non-protein yang disebut dengan kofaktor. Pada gambar terlihat jelas bahwa bagian dari protein lebih besar dibandingkan dengan yang non-protein. Yang non-protein itu ditunjukkan dengan Fe3+. Enzim yang terikat dengan kofaktor disebut holoenzim, di mana holoenzim itu biasanya dalam satu bagian enzim itu terdapat dua komponen, yaitu komponen protein dan komponen non-protein. Berikut beberapa jenis kofaktor. Yang pertama, ion-ion anorganik. Ion-ion anorganik adalah ion yang dapat terikat dengan enzim yang berfungsi agar enzim lebih efektif. Contohnya, amilase di dalam saliva atau air liur akan bekerja lebih baik dengan adanya ion klorida dan kalsium. Yang kedua, gugus prostetik. Gugus prostetik terdiri dari molekul-molekul organik yang terikat rapat dengan enzim, berfungsi untuk memberi kekuatan tambahan terhadap kerja enzim. Contohnya heme. Heme ini terletak di dalam sel darah merah, di mana komponen sel darah merah itu hemoglobin dan heme. Heme itu suatu molekul berbentuk cincin pipih yang mengandung besi, sehingga sel darah merah itu bisa berikatan dengan komponen yang lain. 3. Koenzim. Koenzim adalah kofaktor yang terikat renggang dengan enzim. Contohnya vitamin B yang berfungsi sebagai koenzim bagi enzim yang membentuk lemak, karbohidrat, dan protein. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme kerja enzim. Enzim mengkatalis reaksi dengan meningkatkan kecepatan reaksi. Meningkatkan kecepatan reaksi dilakukan dengan menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk reaksi. Penurunan energi aktivasi dilakukan dengan membentuk kompleks enzim substrat. Terlihat dari grafik bahwa pada setiap reaksi ada kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi dapat diturunkan dengan adanya enzim. Garis merah itu menandakan bahwa reaksi tadi tanpa melibatkan enzim, sehingga ini energi aktivasi yang digunakan itu lebih banyak. Sehingga pada saat reaksi tanpa ada kerjanya enzim, maka reaksi tadi akan membutuhkan energi yang banyak dan lama. Pada saat ada keterlibatan enzim atau ada enzim bekerja pada suatu reaksi, maka energi aktivasi yang dibutuhkan itu sedikit atau menurun, sehingga produk yang dihasilkan sama walaupun melibatkan enzim dan tidak. Bedanya pada saat energi aktivasinya akan menurun jika melibatkan enzim. Ada dua teori tentang kerja enzim. Yang pertama, Lock and Key teori. Lock itu gembok dan key itu kunci. Jadi teori gembok dan kunci. Cirinya yang pertama, bentuk sisi aktif sangat spesifik sehingga hanya molekul dengan bentuk tertentu saja yang dapat berikatan dengan enzim. Sisi aktif merupakan bentuk yang kaku.
Perhatikan pada gambar. Di situ ada enzim dengan warna kuning. Ada sisi aktif A, B, C dan substrat yang bentuknya sangat spesifik. Di mana setelah berikatan, komponen tadi harus membentuk ES kompleks, di mana A, B, C-nya harus pas. Setelah pas, maka dia bisa berikatan. Kalau tidak pas, dia tidak bisa berikatan. Itu teori Lock and Key. Yang kedua, teori induksi fit teori atau induksi pas. Cirinya, bentuk sisi aktif bersifat fleksibel. Ketika substrat masuk, sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi bentuk kompleks enzim. Terlihat dari gambar bahwa sisi aktif A, B, C dengan substrat berbeda. Tapi pada saat terjadi ikatan antara enzim dan substrat, sisi aktif dari enzim bisa menyesuaikan dari bentuk substrat tersebut, sehingga dia bentuknya fleksibel. Itulah beda antara mekanisme kerja enzim, Lock and Key, dan induksi fit. Berikutnya sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim adalah protein. Artinya, komponen enzim sebagian besar adalah protein. Maka, jika enzim tadi berada pada suhu yang tinggi, dia akan terdenaturasi atau rusak atau terurai, sehingga dia tidak bisa bekerja secara maksimal. Sebaliknya, jika dia berada pada suhu yang rendah atau dingin, maka enzim akan tidak aktif atau inaktif, sehingga dia tidak bisa bekerja secara maksimal. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Artinya, enzim akan bekerja pada zat atau substrat yang sisi aktifnya sesuai dengan sisi aktif enzim tersebut. Misalnya, enzim amilase akan bekerja pada amilum saja dan tidak akan bekerja pada lemak dan protein. Yang ketiga, enzim bersifat katalisator. Artinya, enzim mempercepat suatu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Jadi pada saat amilum diubah menjadi maltosa, enzim amilase akan bekerja mempercepat pengubahan zat amilum menjadi maltosa, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Pada saat sudah terbentuk maltosa, amilase tetap amilase. Sifat yang keempat, enzim hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Artinya, pada saat reaksi terjadi, enzim yang dibutuhkan itu tergantung dari substrat yang mau direaksikan. Pada saat pengubahan amilum menjadi maltosa, komponen enzim itu tidak berubah. Selama dia masih bagus, enzim masih bisa berfungsi untuk mereaksikan amilum dan mengubahnya menjadi maltosa kembali. Selanjutnya, yang kelima, enzim dapat bekerja bolak-balik. Artinya, enzim dapat mengubah zat atau substrat dari A menjadi B atau sebaliknya dari B menjadi A. Contohnya, enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Sebaliknya, yang keenam, enzim dipengaruhi lingkungan. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kerja enzim, yang pertama suhu, yang kedua pH, yang ketiga konsentrasi enzim dan substrat, yang keempat inhibitor. Yang pertama suhu. Perhatikan gambar. Dari gambar terlihat ada telur mata sapi.
Komponen telur pada saat belum digoreng itu berwarna jernih. Setelah digoreng, dia berubah menjadi putih. Perubahan dari jernih menjadi putih karena adanya suhu panas. Dari sini terlihat bahwa susunan protein dari telur rusak karena adanya suhu. Suhu yang optimum dari grafik terlihat 30 sampai 40 itu optimum untuk kerja enzim. Selanjutnya pH. pH tergantung dari enzim tersebut. Contohnya pepsin. Pepsin terdapat di dalam lambung. Dia akan bekerja pada suasana asam. Sementara petialin berada di rongga mulut, dia akan bekerja pada suasana netral. Suhu optimum untuk enzim bekerja itu tergantung dari enzim tersebut. Contohnya tripsin itu pada suasana basah karena dia terletak pada usus. Selanjutnya konsentrasi enzim. Pada grafik terlihat garis akan naik terus pada saat konsentrasi enzim ditambahkan, kecepatan reaksi akan naik. Jadi semakin banyak enzim ditambahkan dalam suatu reaksi, maka kecepatan reaksi akan semakin cepat. Konsentrasi substrat. Pada grafik terlihat konsentrasi substrat akan cepat reaksinya jika sesuai dengan enzim yang bekerja. Tetapi pada saat penambahan konsentrasi substrat naik, maka sisi aktif semua enzim akan konstan. Tetap bekerja, tetapi lambat. Selanjutnya inhibitor. Inhibitor itu zat penghambat. Dari gambar terlihat sisi aktif akan tertutupi oleh inhibitor sehingga pada saat substrat mau masuk ke sisi aktif dari enzim tidak dapat masuk. Kapan dia bisa masuk? Pada saat inhibitor sudah terlepas dari sisi aktif enzim, maka substrat bisa masuk ke sisi aktif enzim dan enzim bisa bekerja kembali. Inhibitor dibagi menjadi dua macam, inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Apa beda antara kedua jenis inhibitor ini? Dari gambar terlihat bahwa inhibitor kompetitif itu akan menutupi sisi aktif dari enzim. Sementara inhibitor non-kompetitif akan menutupi di sisi lain dari sisi aktif enzim, sehingga bentuk dari sisi aktif enzim akan berubah karena ada penempelan inhibitor non-kompetitif di sisi yang lain enzim, sehingga substrat yang masuk ke dalamnya tidak bisa masuk ke sisi aktif karena perubahan dari sisi aktif dari enzim. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.